cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh ya, alhamdulillah semua sehat dan hadir. Hari ini anak-anak, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oh ya, Nanda Panja, silakan mimpin doa. Berdoa yang dipimpin oleh Panja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari Quran Surah At-Tin ini. Sekarang kita akan mulai belajar pembelajaran pertama tentang Quran Surah At-Tin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami makna At-Tin dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu menghafal Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa arti At-Tin? Oh ya, At-Tin benar sekali. Artinya adalah buah tin. Nah, kenapa surah At-Tin ini dinamakan seperti itu? Seperti yang kita ketahui bahwa surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Di mana Quran Surah At-Tin ini urutannya adalah urutan yang ke-95 di dalam Al-Quran. Ada yang tahu berapa jumlah ayat dari surah At-Tin ini? Ya, benar. 8 ayat. Jadi Al-Quran Surah At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Siapa yang tahu diturunkan di mana Quran Surah At-Tin? Coba Nanda dia bisa menjawab? Ya, betul. Bagus. Quran Surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah dan dinamakan dengan surat Makkiyah. Anak-anak, sebelum kita membaca Al-Quran, ada tata caranya. Ketika kita membaca Al-Quran Surah At-Tin, yang membaca itu siapapun kita harus terlebih dahulu berwudu. Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Kita dianjurkan untuk berwudu sebelum menyentuhnya dan membacanya. Anak-anak, sebelum kita membaca Quran Surah At-Tin atau Al-Quran, kita awali dengan isti'azah atau ta'awudz, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak perhatikan Quran Surah At-Tin. Kita akan baca bersama-sama. Kemudian kita mengetahui apa makna dari At-Tin itu. Ya, silahkan dibuka bukunya di halaman 6 untuk PAI kelas 5 semester 1 ya. Sudah menemukan? Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Nah, demikian tadi anak-anak untuk Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Anak-anak, dari Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8 ini masing-masing mempunyai kandungan. Contoh di ayat pertama, di sana bisa kita ambil kandungannya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan, dan membersihkan ginjal. Kemudian di ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, di lintasan antara tanah Mesir dan ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Kemudian kandungan Surah At-Tin yang ketiga adalah kota yang aman adalah kota Mekah. Nah, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kemudian pada ayat keempat, Allah SWT menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Itu adalah kandungan surah keempat di At-Tin. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Kemudian yang ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Dan yang terakhir, kandungan surah yang ayat yang ke-8, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Nah, anak-anak, setelah menyimak video ini, setelah kita belajar tentang materi Quran Surah At-Tin ini, siapkan buku kalian, kertas kalian. Pak Guru berikan beberapa latihan untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, tulislah Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yang kedua, tulislah terjemahan Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kemudian yang ketiga, jelaskanlah isi kandungan Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan yang keempat, kenapa kota Mekah dikatakan sebagai negeri yang aman? Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, di manakah
Gunung Sinai itu berada dan tempat Nabi siapakah pertama kali menerima wahyu di Gunung Sinai tersebut. Selamat pelajaran anak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.